Malah ada orang edan beneran ini. Tak kasih bubur nih. Buat sarapan. Saya lagi bikin konten ngedan dulu saya kok. Ya. Kok ngaji maning, mau ngedan maning, gemblung maning. Wah. Lagi ada di sini kali gini apa? Lagi cari randa. Pak Ji, mau dinyalain sekalian apa enggak? Oh, dasar. Ya udah, makasih. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi. Para penonton, pemirsa channel Pendelirung dimanapun Anda berada, terima kasih atas supportnya, atas kesetiaannya, atas kehadirannya selalu di channel Pendelirung. Dan di pagi yang cerah ini, hari Minggu, saya jalan-jalan santai melewati jalur-jalur jalan yang dulu saya melakukan ngedan. Selayang pandang kenangan masa lalu di tahun 2020 ya, di tahun 2020, yaitu awal tahun 2020 COVID-19. Ceritanya dulu waktu saya mau menjalankan amaliyah ngedan atau gembel, itu sedang rame-ramenya COVID. Saya berangkat dari Majelis Jogja. Setelah saya melakukan puasa 21 dan 41 hari di Majelis Jogja, waktu itu bersama saudara, bersama teman saya bernama Pak Nasution dari Palembang. Kita bareng puasa di sana 41 hari di Majelis Yogyakarta waktu itu. Dan setelah puasa kita berniat untuk menjalankan amaliyah ngedan. Kita imbau sama teman-teman yang di pusat, ya udah datang aja. Setelah kami melakukan perjalanan dari Jogja, waktu itu pun masih banyak jalan-jalan yang
ditutup, yang tidak boleh dilalui karena memang benar-benar COVID waktu itu. Jadi lagi ganas-ganasnya. Jadi perjalanan dari Jogja itu ya berkisar masih tahun 2019 akhir. Itu lagi baru COVID itu baru membesar, baru rame-ramenya. Jadi semuanya banyak jalan-jalan ditutup. Mulai dari Jogja itu banyak jalan ditutup. Kita juga agak kesusahan mencari jalur menuju jalan utama. Masuk gang sini tutup, masuk jalan sini tutup. Ya akhirnya dengan semangat hati, dengan semangat penuh percaya diri, yang penting jalan aja. Dari sana pagi itu terus nyampe melakukan perjalanan dari Jogja ke arah Magelang. Di Magelang kita sempat mampir dulu ke tempatnya Mas Agus, Mas Magelang. Di sana kita pagi hari juga masih kisaran jam 10-an mungkin ya, masih pagi, terus ngobrol-ngobrol sebentar. Kita dikasih sarapan, dikasih kopi, rokok-rokokan di situ. Baru setelah itu melakukan perjalanan lagi melalui jalur Temanggung, dari Magelang lewat Temanggung. Karena itu jalur provinsi, jadi alhamdulillah diberikan kelancaran, tidak ditutup kayak di daerah-daerah pedesaan atau jalan-jalan kecamatan. Ya, kita jalan berkendara. Waktu itu kita mengendarai motor dari Jogja sampai ke Cirebon. Kita berdua naik motor, kita lewat Temanggung, terus lewat Sukoharjo sampai ke melewati jalur Bawang, daerah Bawang, Limpung, Bawang, terus menuju Banyu Putih. Itu masih daerah Batang tapi bagian timur. Nah, setelah itu menuju ke Pantura. Banyu Putih itu jalan Pantura. Setelah dari Banyu Putih kita masuk ke Pantura, kita ke arah barat, ke arah Pekalongan, ke Batang Kota dulu. Nah, setelah itu kita mampir di sebuah warung, ngopi dulu, minum es dulu sama Pak Nasution yang dari Palembang tersebut. Nah, waktu itu saya buka statusnya Gus Ridwan itu bahwa Medan lockdown, ditutup. Aduh, gimana nih Pak? Medannya katanya ditutup gitu. Sementara kita niatnya ke sana kan ke Medan. Terus karena sudah di pertengahan jalan, mau balik juga nanggung, ya udah jalanin aja, sementing kita berangkat aja sampai Cirebon, nanti keputusannya di sana bagaimana, yang penting kita jalan. Dan akhirnya ya kita melanjutkan perjalanan sampai di Cirebon, lewat jalur kota kan, sehingga masuk ke Pekalongan, sampai di setelah Pekalongan di Pemalang, setelah Pemalang itu Tegal, kemudian ke Brebes, lewat kota Brebes baru ke daerah Cirebon. Nah, di Cirebon juga kita masih bingung, masih belum tahu lokasinya, sehingga hanya melalui Google Map saja, karena diselok dari pusat Google Map-nya ini, sehingga ya udah kita jalani aja. Akhirnya kita jalan. Ini malah ada orang edan beneran ini. Tak kasih bubur nih. Buat sarapan. Saya lagi bikin konten ngedan dulu saya kok. Ya. Pak Haji maning, mau ngedan maning, gemblong maning. Wah. Pagi ada di sini kali gini apa? Lagi sari randa. Pak Ji, mau dinyalain sekalian apa enggak? Enggak, malu.
Oh, dasar. Ya udah, makasih. Waalaikumsalam. Pak Ji, Pak. Maaf, berjeda dulu, ada teman-teman yang lagi berangkat ngedan. Itu 2 orang dari Brebes kayaknya, itu Pak Haji sama siapa ya, Sutik apa siapa ya, kurang paham namanya itu yang satu. Tadi setelah nyampe di Cirebon ya, dipesan akhirnya disuruh istirahat dulu, santai-santai dulu, terus kemudian saya tanya, Mas katanya lockdown, katanya ya sementara tidak diperbolehkan dulu ngedan karena kondisi COVID gitu. Nanti di jalan susah gitu karena diadang banyak orang, nggak bisa masuk ke masjid dan lain sebagainya, bla 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 bla, dengan alasan keamanan kesehatan. Ya akhirnya kita diarahkan masuk ke bilik. Waktu itu biliknya juga masih sepi, yang ngedan aja belum ada 100 orang. Kayaknya waktu itu saya pernah dilihatkan daftar listnya, itu yang ngedan 41 itu belum ada 30-an kayaknya, belum ada. Yang ngedan 21 masih sekitar 70-an. Jadi memang masih jarang waktu itu, jarang banget, banyak yang belum berani menjalankan amalan ngedan. Bahkan bilik saja yang jumlahnya cuma 6 pasang itu sering kosong. Ya akhirnya kita diarahkan bilik dulu, ya akhirnya kita masuk bilik. Itu saya berpasangan sama Pak Nasution, masuk di bilik 21 hari. Setelah 21 hari selesai itu jeda 3 hari, itu baru puasa Ramadan. Ya akhirnya setelah selesai bilik 21 hari kita ikut takjilan waktu itu, karena takjilannya masih sedikit, tidak sebanyak tahun-tahun akhir-akhir ini. Itu masih masak sendiri, kita bungkus sendiri, kita bagi-bagikan ke masyarakat. Jadi ya memang masak-masak di situ, sebulan penuh kita masak, kita bungkus-bungkus, kita bagi-bagi kepada teman-teman, pada warga kita bagi-bagikan ya sampai maghrib, sampai sore kita bagi-bagikan. Mas, ini tak kasih rezeki nih buat sarapan ya. Hati-hati, jaga kesehatannya ya. Ini Mas, jaga kesehatan ya. Ya hati-hati. Ya tadi baru nyampe di takjilan ya. Kalau dulu takjilan itu masak-masak sendiri sama santri mukim, kadang juga ditemani sama beliau, dimasak. Malam itu udah persiapan belanja jam 12 kita masak, jam 12 kita belanja ke pasar, baru nanti mulai pagi setelah subuh itu udah racik-racik dulu, potong-potong buah, potong-potong sayur dan lain sebagainya, terus sekalian masak nasi, masak sayur-sayuran, masak lauknya. Nanti jam 12 itu harus sudah ada yang dibungkus, jadi nasi harus sudah mateng, terus nanti didiamkan dulu, didinginkan, baru dibungkus. Nanti ada yang bagian masak nasi, ada yang bagian masak lauknya, ada yang bagian bungkusi. Dan asar itu, waktu asar harus sudah selesai, udah dikemasi semua, kita mandi, kita persiapan bagi-bagi. Atau ada yang pakai tosa, ada yang pakai
truk itu yang dulu dipinjami dari salah satu jamaah. Ya kita bagi ke kampung-kampung, masyarakat itu. Ya sampai bahwa misalnya karena posisinya nggak bisa masuk ke rumah yang nggak ada jalannya, ya kita akhirnya bawa kresek itu diangkuti gitu. Satu orang saya bawa 20 gitu, bagi jalan bareng kanan kiri, yang sebelah kanan misalnya bagi yang sebelah kanan, yang kiri nanti bagi yang sebelah kiri, itu terus sampai habis, sampai maghrib. Kadang kita juga tidak kebagian, ya akhirnya kita berbuka di jalan, beli sendiri, karena memang takjil itu peruntutannya untuk masyarakat, bukan untuk kita, sehingga ya walaupun kehabisan ya kita apa adanya gitu, kita makan ya cari sendiri. Ini rokoknya tinggal satu. Ini tak kasih rezeki nih. Rokoknya tinggal satu. Iya. Yang rokok siapa? Itu aja. Oh ya udah, tak kasih yang belakang. Makasih ya. Ya. Ini Mas, rokoknya tinggal satu Mas nih. Ini. Sama rokoknya tinggal satu. Ya, dijaga kesehatannya ya. Ya akhirnya sampai sebulan penuh kita takjilan, berbagi-bagi. Terus juga ada makanan ringan kita bagi-bagikan juga ke masyarakat itu menjelang Idul Adha. Nah setelah Idul Fitri ya saya tidak balik ke rumah, Pak Nas juga tidak balik ke Palembang. Kita melanjutkan amalia berikutnya, yaitu bilik 41 hari. Jadi setelah bilik 41 hari baru kita diizinkan untuk menjalankan amalia tawakalnya, ngedanya. Ya waktu itu yang bilik 41 sampai ada yang tidak bisa jalan, itu ada sakit gitu. Karena waktu itu memang benar-benar ujiannya, cobaannya lebih berat daripada sekarang. Terus setelah kita bilik 41 hari baru kita melakukan perjalanan tawakalnya kepada Allah, Medan. Medan 21 hari itu memang masih jarang sekali ya, sehingga malam itu dibekali sama teman-teman santri mukim itu, yang penting semangat, menyemangati, karena banyak kejadian itu balik ya. Jalan ada yang balik lagi karena nggak dapat makan, sampai dibekali sama kesulitan itu. Yang penting jalan yang paling jauh hari pertama itu sejauh-jauhnya jalan, karena bisikan pertama itu nanti pasti ingin balik lagi ke majelis, terus karena nggak dapat makan gitu. Apalagi waktu itu musim COVID kan, sehingga orang untuk berinteraksi sama orang lain itu kan sangat-sangat tidak diutamakan atau ketakutan mau berinteraksi, nanti takutnya ada COVID-nya, ada penyakitnya dan lain sebagainya.
sehingga malam itu kita tidak tidur sama sekali. Diajak ngobrol, diajak pembekalan itu sampai pagi, disemangati, diberikan motivasi yang luar biasa. Medan yang totalitas, medan yang benar-benar menjiwai kayak orang edan. Jadi ada sampaikan juga sama Gus Ridwan, jangan tidur di masjid, jangan belanja. Ini intinya itu ya benar-benar tawakal kepada Allah, banyak zikirnya, sering-sering baca waqiah biar kita dapat rezeki dari mana asalnya. Walaupun baca waqiah itu tidak untuk khusus cari rezeki gitu. Yang penting ibadah, menambah nilai ibadah kita. Jalanan udah mulai ramai, udah mulai padat ya sampai pagi kita dibekali, kita dimotivasi sehingga sampai subuh ya kita subuhan di situ, subuhan dulu, terus kita nggak sarapan juga. Habis subuhan kita jalan keluar dari majelis tanpa alas ya, tapi masih pakaian sarung biasa sama baju yang biasa untuk sholat. Terus setelah jauh ada beberapa kilo ya, baru kita ganti pakaian dinas ngedan. Ya waktu itu tuh pagi itu jalan itu kan diem itu kan, sama-sama nggak tahu jalan ya, seperti lurus aja kan. Itu belum ganti itu ya ditanyain orang, mau mau kemana jalan-jalan Bu, disapa sama warga. Oke, begitu dulu, kita lanjutkan di lain waktu, kita sambung lagi kalau ada kesempatan, nanti disambung perjalanannya. Ini baru tahap awal cerita mau memulai perjalanan tawakal saya bersama saudara saya dari Palembang yang bernama Pak Nasution. Saksikan terus kisah-kisah selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan bila ada manfaatnya, bila video ini pantas untuk dibagikan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.